Saya ingin menyambung ke Bang Rasamala untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. Hipnu tadi. Rasanya untuk lepas sepertinya sulit, hanya tinggal menentukan apakah pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa. Poin itukah yang kemudian nanti akan disusun oleh pihak kuasa hukum? Saya tidak terlalu dengar tadi apa yang disampaikan Prof. Hipnu ya, karena tadi saya device-nya nggak bisa dengar Baik, tuh baik. dari awal dengan Prof. Hipnu. Tapi poinnya begini, soal terbukti atau tidak terbukti kan tentu harus berlandaskan pada fakta yang sudah disajikan, juga bukti yang disajikan di persidangan ya. Nanti kita lihat saja, yang jelas memang ada fakta-fakta dan bukti-bukti yang belum diulas atau belum diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya. Pada kesempatan pembelaan besok tentu itu sangat relevan untuk kita sajikan sekali lagi supaya nanti hakim bisa menilai secara komprehensif atas semua bukti dan fakta yang disajikan oleh kedua belah pihak gitu. Harapannya sebenarnya sih lebih kepada bagaimana semua pihak, baik kami, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum yang ada di persidangan, juga masyarakat yang menonton, juga masyarakat yang ada di luar persidangan itu sama-sama mengupayakan supaya majelis hakim ini bisa menilai secara jernih. Artinya sedapat mungkin kita menghindari berbagai opini yang yang bisa mempengaruhi bagaimana nanti hakim melakukan penilaian. Jadi mari sama-sama lah kita jaga lembaga peradilan ini supaya bisa menilai secara independen, secara jernih, karena ini menyangkut soal kehidupan dan nasib terdakwa juga gitu. Jadi biarkan nanti putusannya bisa adil untuk semua pihak. Itu harapannya. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, sebenarnya seberapa besar pengaruh pledoi ini, nota pembelaan terhadap keputusan hakim nantinya? Iya, sangat berpengaruh sekali Mbak. Pledoi itu kalau kita lihat asas hukumnya bagian asas akusatur. Asas akusatur itu menempatkan bahwa seseorang subjek terdakwa itu mempunyai kedudukan yang sama. Disinilah makanya penasihat hukum punya hak yang sama. Punya hak sama membuktikan, punya hak sama menganalisis, punya yang sama memberikan suatu konfrontasi bukti-bukti yang ada. Sehingga persidangan ini adalah persidangan yang equal sebagai bentuk asas akusatur yang mendudukkan sebagai subjek yang sama. Oleh karena itu memang betul tadi dikatakan bahwa disinilah nanti hakim dituntut berpikir objektif hukumnya terhadap objektif perkaranya. Itulah. Sehingga dalam hal seperti ini saya kira memang tidak perlu khawatir ketika ada suatu pemikiran-pemikiran yang lain. Karena namanya bicara hukum itu kalau di persidangan ya adanya satu, bisa dipidana, bisa bebas, bisa lepas. Hanya 3 kemungkinan itu. Kalau bebas itu tidak terbukti seperti yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Tadi Mas Rasamala mengatakan bicaralah bukti yang argumentasi. Kalau memang tidak terbukti seperti yang dirumuskan dalam dakwaan, bebas. Itu. Kemudian lepas. Lepas itu adalah terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana. Atau terbukti tapi ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang diatur di dalam pasal 44 sampai 51. Ini ada tidak. Itu. Ini yang menjadi perdebatan. Oleh karena itu kalau ini tidak berarti pemidanaan. Berarti terbukti. Kalau terbukti berarti sekarang penasihat hukum tinggal bagaimana dari perdebatan tentang bukti-bukti yang kemarin paling tidak bisa meringankan yang tadinya misalkan tuntutan seumur hidup menjadi pidana waktu itu misalkan ya 20 tahun atau 15. Ini saya kira yang harus nanti dinantikan dalam suatu persidangan, karena suatu persidangan Pak harus bisa memberikan putusan apakah terbukti, bebas atau lepas. Disinilah nanti besok kita lihat argumentasi penasihat hukum sebagai memberikan wacana, memberikan pemikiran, bukti-bukti yang kemarin itu tidak sampai dibuktikan atau yang dibuktikan tetapi ada suatu perdebatan. Disinilah manis maka sama-sama meyakinkan hakim. Karena hakim ada berpikir objektif hukumnya dan objektif perkaranya. Baik. Seperti itu Mas. Bang Rasamala, apa yang kemudian menjadi poin pembenar atau pemaaf dari tindakan Verdi Sambo yang kemudian mungkin nanti akan masuk dalam nota pembelaan Anda nanti besok? Ya, saya tidak bisa dengar apa yang disampaikan oleh Prof. Hipnu ya. Jadi saya nggak bisa merespon soal nota pembelaan besok. Apa isinya saya pikir nanti biarlah sama-sama kita dengarkan besok.
kami sajikan semua di persidangan, nanti bisa didengarkan langsung begitu, supaya kita jangan mendahului persidangan gitu. Barangkali untuk diskusinya lebih lanjut bisa Prof. Hipnu saja, karena saya nggak bisa mendengar Prof. Hipnu tuh. Mungkin Prof. Hipnu saja melanjutkan mungkin ya. Saya izin live ya. Baik, kalau begitu kami ingin minta closing statement dari Anda mengenai sidang besok untuk pledoi yang akan disampaikan oleh Ferdy Sambo dan kuasa hukum. Ya, sekali lagi pada prinsipnya begini, apa yang kita lakukan pada persidangan mungkin lebih dari 3 bulan kita sudah melalui persidangan ini, kita menghadirkan semua fakta dan bukti. Saya yakin betul jaksa penuntut umum sudah berupaya keras, berupaya paling optimal untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Begitu juga kami sebagai penasihat hukum, ini bagian terakhir untuk dalam posisi kami tentu melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Mari sama-sama kita beri kesempatan yang sama dan seimbang, baik kepada kemarin jaksa penuntut umum sudah, sekarang giliran dari terdakwa juga penasihat hukum. Harapannya nanti tentu hakim menilai secara jernih, dia tidak dipengaruhi oleh berbagai macam opini, tetapi kita sama-sama paham lah tekanannya begitu besar terhadap persidangan ini, baik tekanan publik maupun tekanan dari berbagai pihak. Nah, dalam kesempatan ini sebenarnya penting sekali dalam prosesnya nanti, apalagi nanti dalam pengambilan keputusan, mari kita sama-sama supaya hakim bisa melihat dan mendudukkan perkara ini secara jernih dan mengambil keputusan secara adil dan proporsional. Proses yang kita sudah lalui ini mudah-mudahan sampai di ujung nanti bisa berjalan secara akuntabel, dan untuk bisa sampai ke sana tentu kita semua punya kepentingan untuk menjaga proses itu. Saya kira itu saja harapannya, dan di bagian terakhir tentu hakim menyampaikan keputusan yang betul-betul adil ya untuk semua pihak, bukan hanya untuk korban saja, tetapi juga untuk masyarakat, juga untuk terdakwa yang tidak boleh ditinggalkan. Itu prinsipnya. Baik. Terima kasih. Terima Mas. kasih, Rasa Mala. Terakhir saya ingin minta ke Prof. Hipnu untuk memberikan analisa akhirnya, sudah akan sejauh mana kemudian pledoi yang akan disampaikan oleh kuasa hukum dan juga Ferdy Sambo, pledoi pribadinya. Ya, pledoi pribadi beliau adalah terkait dengan ada suatu pemikiran antara hajar dan tembak. Itu. Kemudian yang kedua adalah tentang senjata, bahwa selama ini yang bersangkutan tidak merasa menembak. Disitulah yang saya kira menjadikan bukti-bukti bahwa dia adalah melakukan atau tidak melakukan. Kan itu. Kemudian analisis yang ketiga, tadi saya katakan unsur perencanaan. Ini yang menjadikan suatu perdebatan. Oleh karena itu dari berbagai pemikiran yang disampaikan oleh Pak Sambo, ini yang saya kira besok akan dituangkan sepenuhnya di dalam suatu persidangan. Sehingga dari pemikiran-pemikiran tadi sebagai bentuk equal dari penasihat hukum, mudah-mudahan dari pemikiran-pemikiran itu juga paling tidak bisa mematahkan apa yang disampaikan oleh penuntut umum. Tapi kalau dalil-dalil ini tidak bisa mematahkan, ya hukumannya bisa berat. Tapi kalau dalil-dalil sampaikan besok bisa mematahkan, berarti bisa berubah yang tadinya seumur hidup mungkin bisa 20 tahun. Disinilah saya kira suatu yang sangat krusial sekali ketika penasihat hukum besok merinci dari bukti-bukti yang disampaikan di persidangan, apakah bukti saksi, apakah bukti surat, apakah bukti ahli, apakah barang bukti yang disampaikan itu betul-betul mempunyai kualifikasi sebagai bukti. Karena di sini nanti akan penasihat hukum akan memberikan gambaran utuh, kronologi, gambaran utuh tentang suatu bukti, nilai, kemudian keterkaitan, di mana keterkaitan bukti yang ada. Inilah yang akan dinantikan oleh hakim. Karena hakim nanti sampaikan bahwa selalu berpikir objektif. Ini yang kita inginkan kan. Ya. Kalau berpikir objektif, hasilnya objektif, saya kira masyarakat Indonesia juga akan melihat, oh pemikiran subjektif. Nah, disinilah nanti akan objektifnya itu apa, objektif menjadikan tuntutannya lebih berat, apakah lebih ringan. Karena bicara objektif hukuman, tadi saya katakan, beberapa alternatif. Sidang itu tiga, bisa bebas, bisa lepas, bisa dipidana. Ketika bisa dipidana, bisa menambah, kan nggak salah. Hakim memutus pidana lebih, kan ancamannya bisa pidana mati, atau bisa berkurang menjadi seumur hidup, atau menjadi lebih dari kurang dari 20 tahun. Ini yang bicara kemungkinan jadi. Tapi dalam prospek hukum, Mas Mbak, jadi kalau bicara hukum itu bicara bukti. Insya Allah
karena kita sudah melihat, pimpinan Baik. negara sudah melihat, legislatif sudah melihat, akan memberikan gambaran objektif. Sehingga Baik. perkara ini menjadikan sebagai tuntas. Baik, Begitu. Prof. Hipnu, terima kasih sudah bergabung bersama kami, juga Bang Rasa Mala juga tadi sudah bergabung bersama kami. Kita nantikan besok nanti akan dibacakan pledoi oleh Verdi Sambo.